Oke, jujur aja deh, siapa sih di antara kita yang nggak pernah mikir pengen banget olahraga tapi waktunya kapan? Nah, gimana kalau saya bilang ada solusi yang ngejanjiin badan bugar cuma dalam 7 menit? Kedengerannya mustahil ya? Hari ini kita bakal kupas tuntas apa benar latihan 7 menit yang super populer itu emang seefektif itu? Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih alasan utama kamu atau teman-teman kamu buat nggak jadi olahraga? Apa karena lagi males? Atau cuacanya nggak enak? Saya yakin ada satu jawaban yang paling sering banget kita dengar. Yup, bener banget, nggak punya waktu. Ini udah kayak masalah klasik semua orang. Di antara kerjaan, keluarga, sama kehidupan sosial, nyisihin 1 jam buat ke gym, itu rasanya mewah banget. Nah, disinilah latihan 7 menit muncul, seolah-olah jadi pahlawan buat masalah ini. Jadi, apa sih sebenarnya janji dari latihan yang super singkat ini? Yuk kita bedah konsepnya. Konsepnya tuh simple, tapi brilian banget. Gerakan super intens dalam waktu singkat, istirahat super pendek, terus diulang lagi. Nggak perlu alat mahal-mahal, cukup pakai berat badan kamu sendiri, kursi, sama tembok. 7 menit untuk hasil maksimal. Kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan kan? Tapi jangan salah, ini bukan latihan yang disusun asal-asalan loh. Program ini dirancang tahun 2013 berdasarkan prinsip-prinsip dari American College of Sports Medicine. Jadi tujuannya itu buat memaksimalkan efisiensi dengan targeting semua kelompok otot utama, ngejaga detak jantung tetap tinggi, dan bikin perpindahan antar gerakan jadi cepet banget. Ini tuh bener-bener rekayasa kebugaran dalam bentuknya yang paling murni. Latihan ini jadi terkenal banget itu bukan tanpa alasan loh. Ada beberapa manfaat nyata yang bikin banyak orang jadi tertarik. Keuntungannya jelas banget, cepat, praktis, dan efektif buat kebugaran tubuh secara umum. Dan yang paling penting, ini langsung nonjok 2 alasan paling umum orang nggak olahraga, biaya dan waktu. Buat kamu yang mungkin ngerasa agak terintimidasi sama suasana gym, ini bisa jadi pintu masuk yang pas banget. Oke, sejauh ini kedengarannya bagus banget. Tapi, ya kayak semua hal yang kelihatannya terlalu indah buat jadi kenyataan, ada beberapa hal penting yang perlu kita tahu. Nah, ini dia jebakan terbesarnya. Namanya itu agak sedikit menipu. Para peneliti yang rancang program ini sebenarnya merekomendasiin buat ngulang sirkuit ini 2-3 kali biar dapat manfaat maksimalnya. Jadi sebenarnya kita ngomongin latihan 14-21 menit, bukan cuma 7 menit. Nah, ini nih pertanyaan paling pentingnya. Kan seluruh konsep latihan ini bergantung sama ide kalau 7 menit ini bisa sama efektifnya dengan latihan yang lebih lama. Karena intensitasnya yang tinggi. Tapi, apa benar begitu? Ada satu studi menarik yang ngebandingin latihan ini sama latihan interval di sepeda statis. Hasilnya, ternyata latihan 7 menit ini nggak bikin detak jantung setinggi bersepeda. Kenapa? Gini, alasannya simple. Intensitas kardio kamu itu dibatasin sama kekuatan otot kamu. Bayangin deh, pas kamu lagi push up, terus tangan kamu udah capek. Otomatis kan gerakannya jadi lebih lambat. Nah, pas kamu melambat, detak jantung kamu juga ikutan turun. Jadi, intensitasnya nggak konsisten tinggi terus. Jadi, isinya apa aja sih sirkuit 7 menit ini? Yuk kita lihat 12 gerakannya satu persatu. Nah, ini dia 12 gerakannya. Kita mulai dengan kardio kayak jumping jacks, terus pindah ke kekuatan tubuh bagian bawah dengan wall sit, habis itu ke tubuh bagian atas dengan push up. Perhatiin deh polanya. Gerakannya sengaja dibuat bergantian antara kelompok otot yang beda-beda. Jadi pas tangan kamu lagi kerja keras, kaki kamu bisa istirahat sebentar. Begitu juga sebaliknya. Pinter banget kan strateginya? Biar kamu bisa terus gerak dengan intensitas maksimal. Oke, setelah kita lihat plus minusnya, pertanyaan utamanya adalah cocok gak sih latihan ini buat kamu? Mari kita simpulkan semuanya. Nah, filosofi dari ahli gizi dan pelatih pribadi Katie Davidson ini kayaknya ngerangkum semuanya deh. Olahraga apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Pesannya jelas banget, jangan sampai ngejar yang sempurna malah bikin kita nggak mulai-mulai. Yang penting itu mulai dulu. Jadi, buat siapa sih latihan ini? Tabel ini ngejelasin dengan simpel. Kalau kamu pemula, super sibuk, atau emang cuma nyari latihan seluruh tubuh yang efisien, ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Tapi, kalau kamu lagi latihan buat maraton atau pengen naikin beban angkatan di gym, ya jelas kamu butuh program yang lebih spesifik. Jadi, pada akhirnya, latihan 7 menit ini mungkin bukan solusi ajaib buat semua tujuan kebugaran, tapi bisa jadi pemicu yang kamu butuhkan. Latihan ini ngehapus alasan nggak punya waktu dan ngebuktiin kalau gerakan yang berarti itu bisa dilakuin kapan aja, di mana aja. Pertanyaannya sekarang adalah, 7 menit kamu berikutnya mau dipakai buat apa?